Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul tentang arsitektur enterprise. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita untuk mengenal apa itu arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise (EA) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an sebagai sebuah metode untuk membantu perusahaan mengelola kompleksitas sistem teknologi informasi mereka. EA awalnya hanya berfokus pada aspek teknis dari sistem TI, tetapi seiring waktu ia berkembang menjadi kerangka kerja yang lebih holistik dan terpadu, mencakup aspek-aspek bisnis dan strategis yang lebih luas. Apa itu arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise adalah konsep dan praktik yang digunakan dalam manajemen perusahaan untuk menggambarkan dan mengatur struktur, proses, dan teknologi yang digunakan oleh organisasi. EA berfungsi sebagai kerangka kerja yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Di dalam arsitektur enterprise terdapat komponen, jenis, dan manfaat. Komponen instruktur enterprise. 1. Arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis meliputi deskripsi proses bisnis, tujuan bisnis, organisasi, dan pemangku kepentingan. 2. Arsitektur data meliputi deskripsi tentang data yang digunakan dalam organisasi, termasuk struktur data, klarifikasi data, dan hubungan antara data. Yang ketiga, arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi meliputi deskripsi tentang aplikasi dan sistem yang digunakan dalam organisasi, termasuk jenis aplikasi, fungsionalitas, dan ketergantungan. Yang keempat, arsitektur teknologi meliputi deskripsi tentang infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam organisasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Yang kelima, arsitektur keamanan. Arsitektur keamanan meliputi deskripsi tentang strategi keamanan yang digunakan dalam organisasi, termasuk kebijakan keamanan, protokol, dan teknologi yang digunakan untuk mengamankan sistem informasi. Yang keenam, arsitektur lingkungan. Arsitektur lingkungan meliputi deskripsi tentang lingkungan organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan implementasi arsitektur enterprise, termasuk ketersediaan sumber daya dan kebijakan perusahaan. Semua komponen ini saling terkait dan saling mendukung dan mencapai tujuan bisnis organisasi. Arsitektur enterprise dan dapat membantu organisasi untuk mengelola perubahan dengan lebih efektif, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan memaksimalkan nilai investasi teknologi informasi. Ada juga jenis arsitektur enterprise, ada 5 jenis. Yang pertama ada TOGAF. TOGAF adalah kerangka kerja arsitektur enterprise yang dikembangkan oleh The Open Group. Kerangka kerja ini mencakup beberapa fase, termasuk perencanaan, pengembangan, dan penggunaan arsitektur. Contoh organisasi yang menggunakan TOGAF adalah Bank of America, IBM, dan Oracle. TOGAF yaitu The Open Group Architecture Framework. Yang kedua ada Judgment Framework. Judgment Framework merupakan kerangka kerja arsitektur enterprise yang mencakup 36 elemen yang berbeda, termasuk lingkungan, proses, dan aplikasi. Contoh organisasi yang menggunakan Judgment Framework adalah Microsoft, IBM, dan NASA. Yang ketiga ada FEAF, yaitu Federal Enterprise Architecture Framework. FEAF adalah kerangka kerja arsitektur enterprise yang dikembangkan untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah federal Amerika Serikat. Kerangka kerja ini mencakup 4 domain utama, yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Contoh organisasi yang menggunakan FEAF adalah Departemen Pertahanan AS, Departemen Energi AS, dan Departemen Kesehatan. Yang keempat ada Gartner EA Framework. Gartner EA Framework merupakan kerangka kerja arsitektur enterprise yang fokus pada manajemen strategi arsitektur enterprise. Kerangka kerja ini mencakup beberapa fase, termasuk perencanaan, analisis, dan implementasi arsitektur. Contoh organisasi yang menggunakan Gartner EA Framework adalah Accenture, Cisco, dan Microsoft.
Yang kelima ada DODAF, Department of Defense Architecture Framework. DODAF adalah kerangka kerja arsitektur enterprise yang dikembangkan untuk digunakan dalam lingkungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kerangka kerja ini mencakup 3 tipe arsitektur, yaitu arsitektur keseluruhan, arsitektur sistem, dan arsitektur teknis. Contoh organisasi yang menggunakan DODAF adalah Departemen Pertahanan AS dan Lockheed Martin. Setiap kerangka kerja arsitektur enterprise memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, serta berbeda dalam cara mereka merancang dan mengimplementasikan arsitektur enterprise. Selanjutnya ada manfaat arsitektur enterprise. Manfaat arsitektur enterprise yaitu satu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Arsitektur enterprise membantu organisasi untuk merancang sistem informasi dan infrastruktur teknologi yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, mempercepat perubahan. Arsitektur enterprise membantu organisasi untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan di pasar dan dalam lingkungan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan transparansi. Arsitektur enterprise membantu organisasi untuk memperjelas hubungan antara berbagai komponen sistem dan membuatnya lebih mudah untuk memahami bagaimana keputusan teknologi informasi akan mempengaruhi bisnis secara keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan konsistensi. Arsitektur enterprise membantu organisasi untuk menjaga konsistensi dalam penggunaan teknologi informasi di seluruh organisasi. Lalu ada dampak negatif arsitektur enterprise. Yang pertama ada biaya implementasi yang tinggi. Merancang dan mengimplementasikan arsitektur enterprise dapat memerlukan biaya yang signifikan, terutama pada awalnya. Organisasi harus mempertimbangkan biaya jangka panjang dan manfaat untuk memutuskan apakah arsitektur enterprise sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Yang kedua adalah kelebihan regulasi. Arsitektur enterprise dapat menghasilkan kelebihan regulasi dan membatasi fleksibilitas organisasi dalam mengadopsi teknologi baru atau merespon perubahan pasar. Yang ketiga ada kesulitan dalam pengaturan. Arsitektur enterprise membutuhkan pengaturan yang tepat agar dapat berfungsi dengan baik. Jika pengaturannya yang salah dilakukan, organisasi mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sistem informasi dan infrastruktur teknologi dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam konteks bisnis, arsitektur enterprise adalah strategi dan pendekatan yang terstruktur untuk merancang dan mengelola sistem informasi dan infrastruktur teknologi organisasi. Arsitektur enterprise membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat perubahan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan konsistensi dalam penggunaan teknologi informasi di seluruh organisasi. Namun ada beberapa dampak negatif dan arsitektur enterprise seperti biaya implementasi yang tinggi, kelebihan regulasi, dan kesulitan dalam pengaturan. Sebelum memutuskan untuk mengadopsi arsitektur enterprise, organisasi harus mempertimbangkan manfaat dan risiko dengan hati-hati. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.